salam ketemu kembali dengan saya Juliana Stanggang dalam belajar bersama matematika. Selamat tahun baru untuk kita semua dan semangat terus dalam belajar bersama matematika. Sekarang kita membahas mengenai matriks, ya. Matriks ini nanti apa yang kita pelajari dapat digunakan dalam membuat sederhana dari kelompok-kelompok data. Misalnya kita membuat pertandingan antara skor-skor dalam bola basket, skor-skor dalam bola voli, dalam sepak bola seterusnya. Boleh kita buat dalam susunan yang rapi, dalam berbentuk persegi panjang, yang berbentuk baris dan kolom. Jadi apa itu definisi matriks? Matriks itu adalah kumpulan bilangan simbol yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur menurut baris dan kolom yang ditetapkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini sangat ditekankan ya, dalam kurung biasa atau kurung siku. Jadi jangan membuat kurung kurawal, ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh dalam matriks karena ini lambang himpunan. Oke ya. Dan kurung biasanya seperti ini nanti. Jangan tanpa siku. Oke ya. Itu konsep pertama dalam pengertian matriks. Matriks, nama matriks diberikan dengan huruf kapital A, B, dan C. Nah, jadi seperti ini matriks A. Nah, jadi lambangnya huruf biasa. Matriks B maksudnya kurung biasa. Matriks B kurung siku. Nah, ini jelas ya. Kurung sikunya ini harus jelas. Kalau tanpa siku itu nanti bukan lambang matriks. Itu berikutnya determinan matriks. Oke ya. Nah, yang mendatar ini kita sebut lambangnya adalah U. Ya, yang mendatar ini adalah baris, sedangkan yang horizontal baris, yang vertikal itu adalah kolom. Bisa mengerti ya? Yang kita ulang sekali lagi, yang mendatar itu adalah baris. Nah, ini adalah baris, yang vertikal itu kolom. Jadi matriks ini terdiri atas 2 baris 3 kolom. Kemudian kalau cara menentukan elemen suatu matriks, nah seperti contoh ini ada matriksnya. Kalau kita katakan A, I, J, berarti elemen itu terletak pada baris ke I, kolom ke J. Kita ulang ya. A, I, J berarti terletak pada baris ke I, kolom ke J. Nah, kita ambil contoh. Kalau A23 terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Kita lihat baris kedua, kolom ketiga. Di mana nanti persekutuannya? Nah, ini tadi kan ini baris pertama, ini baris kedua. Baris kedua. Ini kolom ketiga. Nah, yang mana kena baris kedua, kolom ketiga? Berarti A23 sama dengan 9. Bisa mengerti ya? Nah, sekarang kalau misalnya A31, sama seperti tadi caranya. A31 baris ketiga, kolom pertama. Ini baris tadi, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama. Nah, ini dia baris A31 berarti 7. Oke ya, sudah bisa mengerti cara menentukan elemen suatu matriks. Oke, kita lanjut. Ordo matriks. Tadi elemennya berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Jadi kalau ordo suatu matriks adalah banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. Baris diikuti banyak kolom. Nah, jadi kalau matriks A mempunyai 2 baris 3 kolom berordo 2 kali 3. Nah, seperti ini.
Matriks A ini terdiri atas dua baris, baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dua baris, tiga kolom. Berordo 2 kali 3. Ditulis begini dia. A 2 kali 3. Bisa ya? Kita lanjut. Kemudian jenis-jenis matriks. Ada matriks disebut matriks baris. Matriks baris jika hanya mempunyai satu baris. Berapa kolom pun dia, asal mempunyai satu baris disebut matriks baris. Jadi ini berordo. Ini matriks ini terdiri atas satu baris. Berapa kolom? 4. Maka dia boleh ditulis A 1 kali 4. Satu baris 4 kolom. Satu baris 4 kolom. Berikutnya matriks kolom kebalikannya. Jadi kalau matriks baris A 1 kali titik-titik. Matriks kolom, matriks yang terdiri hanya satu kolom. Berapa baris pun tidak persoalan. Nah ini dia. Maka matriks ini boleh kita sebut matriks berordo berapa ini? Barisnya berapa? 1. Barisnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti matriks B berordo 5 kali 1. Gampang ya? Berikutnya matriks persegi. Apa itu persegi? Kalau dalam bidang datar, apa persegi? Persegi sama dengan panjang kali lebar sama. Jadi kalau ini matriks persegi, banyak baris sama dengan banyak kolom. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Maka seperti ini matriks persegi 3 kali 3. Ini B 2 kali 2. Nah, pada matriks persegi ini akan terdapat diagonal. Oke ya. Nah, jadi diagonal utama ini 167 diagonal utama. Ini 362 diagonal samping. Oke ya. Nah, jumlah dari diagonal utama disebut stretch. Nah, jadi kalau mau kita hitung dari matriks A, tracknya matriks A, kita jumlahkan saja 1 tambah 6 tambah 7, 14. Oke ya, itu dia. Jadi penjumlahan elemen diagonal utama disebut track. Seperti ini, inilah diagonal utama. Diagonal utama. Nah, ini diagonal samping. Diagonal samping. Berapa track B? Track B berarti 1 tambah 7 sama dengan 8. Bisa ya? Berikutnya matriks 0. Dari namanya saja sudah 0. Maka semua matriks bernilai 0. Matriks diagonal syarat utamanya matriks persegi. Dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Nah, gini dia. Jadi kalau ada matriks persegi, cara membuatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada matriks persegi 4 kali 4 misalnya kan. Nah, jadi diagonal utamanya ini tidak 0, tidak semua 0. 1, 2, 3, 0 boleh. Jadi pertama matriks persegi 1, 2, 3, 4 misalnya ya. 6, 7, 8, 9. 1, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Diagonal utamanya ini diagonal utama. Pertama, di atas dan di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah, jadi ini kita hapus, ini kita hapus, ini hapus. Ayo dihapus, ini hapus. Nah, jadi ini diagonal utama. Di atas dan diagonal utama
itu semua bernilai 0. Loh, kenapa nggak bisa nih? Ini hapus. Nah, di atas dan di bawah diagonal utama itu semua 0. Ini ya. Ini diagonal utama. Nah, di atas dan di bawah diagonal utama itu semua bernilai 0. Oke. Nah, jadi ini semua kita buat 0. Ini semua kita buat 0. Di atas dan di bawah diagonal utama itu semua 0. Jadi ini kita buat 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, kurang ke sini ya, 0, ini 4 kali 4. Oke, ini diagonal utama. Ini matriks diagonal. Yang ini tidak boleh 0 semua. Salah satu 0 boleh, 3 0 boleh, asal jangan semua 0. Kenapa kalau semua 0? Kalau semua 0 nanti dia jadi matriks 0. Jadi sekali lagi, matriks persegi yang diagonal utamanya tidak 0 semua, tidak semua bernilai 0. Ini matriks persegi 3 kali 3. Diagonal utamanya bisa 1 0 boleh. Boleh 2 0 boleh, asal jangan ketiganya. Begitu ya. Begitulah matriks diagonal. Kemudian matriks segitiga atas, matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Ini gampang ya. Nah, ini diagonal utama. Diagonal yang di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Ini diagonal utama. Di bawah diagonal utamanya semua 0. Itu namanya matriks segitiga atas. Segitiga bawah yang di atasnya semuanya 0. Berikutnya, sebelumnya ada dikatakan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu syaratnya matriks persegi. Ya, di sini ada namanya matriks identitas. Matriks identitas. Syarat pertamanya adalah matriks diagonal yang elemen pada diagonal utamanya 1. Nah, jadi tadi kan kalau matriks diagonal, misalnya matriks diagonal 3 kali 3, di sini kita buat ya. Contoh, jadi kalau identitas lambangnya begini. Tadi pertama-tama kalau matriks diagonal, kalau kita mau buat 3 kali 3, di sini kan harus 0, 0. Di sini 0, sini bilangan, yang penting enggak 0, 0, 0, 0 bilangan. Yang penting di sini enggak 0. Itu matriks diagonal. 1 boleh 0, sembarang bilangan boleh, kecuali enggak boleh nih 0 semua. Kalau 0 semua berarti dia matriks 0. Kalau matriks identitas, syarat utama matriks diagonal. Dengan diagonal utamanya 1 semua. Karena berorder 3 kali 3, ini kita katakan I3. Jadi kalau I3 identitas berorder 3 kali 3. Kalau I2 identitas berorder 2 kali 2. 1 0 0 1. I4 berarti berorder 4 kali 4. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Ini I4. Gitu ya. Jadi itulah jenis-jenis matriks. Oke ya. Nah, ini matriks identitas ini nanti banyak dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan. Berikutnya transpose matriks. Transpose matriks, matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks berordo N kali M dengan cara menukar elemen baris menjadi kolom dan seterusnya. Jadi ini artinya transformasi bertukar. Bertukar ordonya, baris matriks pertama menjadi kolom menjadi baris. Nah, ini saja. Jadi lambangnya A, kalau matriksnya A pangkat T, A transpose
membacanya ini A transpos. Contoh, nah ini matriks A. Matriks A ini kalau kita lihat baris pertamanya 1, 2, 3. Nah, kalau kita buat menjadi A transpos, maka A transpos, oke, A transposnya coba kita buat. A transposnya menjadi baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, sekarang kalau yang ini, nah, coba kalau kita buat transposnya. Baris pertama 2, 1, 4. Oke. Kalau kita transposkan, berarti baris pertama 2, 1, 4, kolom pertama menjadi, nah kalau kita A transpos menjadi, ayo 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5 baris kedua, 1, 4, 5, 4, 5, 3 baris ketiga, kita buat menjadi kolom ketiga, 4, 5, 3. Coba kita lihat, ya sama. Ternyata jika suatu matriks sama dengan transposnya, maka disebut matriks simetris. Jadi, kalau suatu matriks sama dengan transposnya, disebutlah itu matriks simetris. Oke. Gitu ya. Ini dia kuncinya. Oke, kita lanjut ke matriks identitas tadi sudah. Udah ini ya, matriks identitas sudah. Berikutnya kesamaan dua buah matriks. Kesamaan dua buah matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika kedua matriks berordo sama dan elemen yang seletak juga sama. Syarat pertama harus berordo sama. Matriks A berordo, oke, 2 kali 2. Jadi kalau ada matriks B juga berordo 2 kali 2. Jadi A sama dengan B. Oke. Berarti di sini kalau A sama dengan B, elemen yang seletak juga sama. Ini baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama. 1 sama dengan cos 0, sama. Setengah sama dengan sin pi per 6, benar. 9 itu sama dengan 3 kuadrat, benar. 5 sama dengan akar 25. Bisa ya? Thank you. Sekarang kita ke latihan beberapa soal. Coba tentukanlah jumlah elemen pada diagonal utama berikut. Oke ya. Nah, kita harus ingat konsep mana tadi diagonal utama. Oke, kalau kita ikuti ya. Ini diagonal utama. Diagonal utama. Jumlah elemen atau treknya. Sehingga treknya mana tadi? 1 tambah negatif 8 tambah 1. 2 kurang 8 sama dengan negatif 4. Ini bisa ya. Nah, diketahui matriks. Oke. Wow, kurang besar ya. Matriks ini, oke. Katanya adalah matriks diagonal. Tentukanlah nilai A tambah B tambah C. Nah, jadi kalau kita buat, kita kembalikan soal, kita catat ulang soalnya. Matriks A, matriks diagonal. Oke. 1, B kurang 2, 0, A tambah B, min 8, maaf ya. Oke. Nah, sekarang ini min 8. Wow,
belum ketemu. Maaf. Oke. Nah, min 8. Ini min 8. Min 8, ini 0. Ini 0, ini 2A tambah C, ini 1. Jadi tadi matriks diagonal, yang diagonal utamanya ini yang tidak boleh 0 semuanya. Di luar diagonal utama harus 0. Jadi harus kita dapat B kurang 2 harus 0. B sama dengan 2. A tambah B sama dengan 0. B2 berarti A tambah 2 sama dengan 0. A sama dengan min 2. Bisa ya? 2A tambah C sama dengan 0. A min 2. 2 kali min 2 tambah C sama dengan 0. C sama dengan 4. A min 2, B2, C 4. Berarti A tambah B tambah C, A berapa tadi? Negatif 2, B berapa? 2, C berapa? 4. Min 2 tambah 2, 0, 0 tambah 4, 4. Begitu. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat ya. Terima kasih.